Ya Rabbi bil Mustafa ya akramal khalqi ma'ali man a'udhu bihi siwaka inda hulul hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qarnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Qala Allah ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita cintai, kita ikuti, kita hormati dan kita panuti guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Darul Farah Al-Ustaz Ahmad Firdaus. Kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Habib Muhammad Nakib Al-Abu Numay mata'anallahu bituli hayatin, juga para hadirin, para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam kita dikumpulkan di majlis yang insyaallah hadiyatan minna wa silah wa rahmatan nasilah. Berkumpulnya kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita pada tanggal 5 Rabiul Awal masuk 6 Rabiul Awal, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang menunjukkan sikap akan kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya kita menunjukkan sikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, menjadi agung. Seperti hari Senin menjadi mulia. Kenapa hari Senin menjadi mulia? Karena hari Senin terdapat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bulan Rabiul Awal menjadi mulia, padahal bulan Rabiul Awal itu di luar dari Arba'atul Hurum, di luar dari 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Min Arba'atul Hurum, dari 4 bulan tersebut bulannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bulan Rabiul Awal di luar dari bulan keempat bulan tersebut, sehingga bulan Rabiul Awal memiliki keagungan tersendiri karena di dalamnya ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi kita pada bulan ini kita tidak bergembira, tidak membaca rawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang merugi. Sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Sering kita mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bihi wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bihi. Beruntung bagi kalian yang pernah melihat aku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Para sahabatnya Nabi Muhammad
kelompok yang beruntung, mendapatkan keberuntungan dari Allah karena hidup sezaman dan beriman dan menyaksikan saling tatap muka bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dikategorikan sahabat. Wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bihi. Akan tetapi ada yang lebih beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. Liman lam yarani wa amana bihi. Belum pernah melihat aku, akan tetapi beriman kepadaku. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semua ini kita mendapatkan 3 kali beruntung dibanding para sahabat. Jangan sampai kita bikin rugi lagi. Dengan apa? Jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari guru kita, jauh dari majelis taklim, jauh dari masjid, jauh dari musalla. Itu yang akan merugikan diri kita di hadapan Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan kita mengambil pelajaran yang mana minggu lalu telah kita bahas di hadis yang kedua. Al-haditsus tsalits, di hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan rawahul Bukhari. Di sini dikatakan, dikutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini dikatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar langsung dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam, didirikannya Islam ini atas 5 perkara atau 5 pilar. Kalau agama kan yang bulan lalu kita bahas, agama ada 3 pilar. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Nah, Islam di sini ada 5 pilar yang harus kita jaga. Yang pertama syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita dari lahir Islam, dari lahir Islam, bapak Islam, ibu Islam, otomatis kita ikut Islam. Yang mana syahadah la ilaha illallah itu harus keluar dari mulut kita untuk kesaksian kita terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, perkara sesuatu apapun yang tertuju atas diri kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus terima tuh. Harus terima. Kita ngaku Islam, kita ngaku Islam, diri kita Islam. Nggak boleh kita keberatan dengan syahadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga kita tidak boleh di sini wa iqamus shalah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat di sini kalimatnya mendirikan salat, berarti kita mendirikan salat atas diri kita dan keluarga kita. Dan dalam firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi bukan buat diri kita, kita jangan jadi manusia yang egois, jadi manusia yang curang. Yang penting diri saya aman, bini gimana kayaknya. Yang penting diri saya aman, anak gimana kayaknya. Allah mengajarkan kepada kita semua agar kita peduli terhadap istri kita, agar kita peduli terhadap anak-anak kita, agar kita peduli terhadap anak ponakan kita, agar kita peduli dengan tetangga kita, sehingga nanti di akhirat kita berkumpul. Jadi bukan kumpul kayak begini doang, ini kan kumpul di dunia nih. Ini kumpul di dunia. Tujuan kita bagaimana caranya nanti di akhirat kita berkumpul bersama guru kita, kan begitu. Di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk sekedar tujuannya ngumpulin orang doang mah gampang. Akan tetapi yang sulit bahkan dianjurkan untuk istiqomah berkumpul nanti sampai di akhir hayat kita dalam keadaan husnul. Itu yang kita harap.
Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Atas siapa? Atas diri kita tuh. Kita kan zaman sekarang enak, udah sholat kada ada yang merangin, makanya kita bersyukur Pak. Kita bersyukur. Coba kalau kita mau melihat saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mau sholat berlawanan dengan senjata, apa yang pengen dia lakukan? Maksiat? Bukan. Yang pengen dia lakukan hanya menghadap kepada Allah. Salat 5 waktu dipersulit. Kita lihat, apa tidak bersyukur kita zaman sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbangsa Indonesia yang ada di zaman sekarang. Kita bersyukur. Masuknya Islam ke negara kita dengan mudah tanpa adanya peperangan, sehingga kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan yang ketiga yaitu di sini kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ita'iz zakah ditaruh yang ketiga. Kan kalau kemarin kita membahas hadis yang kedua itu dikatakan syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa shaumur ramadan wa hajjul bait wa zakah. Akan tetapi itu kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kok Nabi nanti naruh zakat di ketiga, naruh zakat di keempat. Lantas bagaimana yang kita jalankan? Ikutin rentetannya, ikutin aturannya, ikutin jalurnya yang diajarkan oleh ulama fikih di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam kitab Risalatul Jamiah, banyak kitab-kitab fikih yang lainnya yang menetapkan susunan atas lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hak kita ngoreksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di sini wa ita'iz zakah, mengeluarkan dan membayar zakat. Kalau kita bayar zakat itu mendingan lebih daripada kurang. Kita keluarkan tuh zakat, mengeluarkan beras adanya di dalam bulan Ramadan. Kita keluarkan tuh zakat atas anak kita, atas diri kita, atas istri kita keluarkan, sehingga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita mau melihat Pak, kekuatan Islam itu kalau digabungkan satu suara, siapa yang mau melawan Islam? Gak ada yang mampu melawan Islam. Dari perekonomian aja nggak ada yang bisa menandingi Islam. Kalau kita lihat masuk bulan Ramadan, perputaran ekonomi dalam Islam di dalam bulan Ramadan, apalagi akhir bulan Ramadan, itu paling dahsyat. Jutaan ton beras keluar itu. Jutaan ton beras keluar. Untuk apa? Untuk zakat. Makanya kita kalau bisa belanjanya sama orang Islam juga, Islam juga. Jangan nguntungin yang lain. Kalau ada yang sesama Islam, tetangga kita dagang beras, kalau bisa beli sama tetangga. Ada kerabat kita, sehingga kita menguntungkan Islam, memutarkan perekonomian Islam. Islam bukan cuma ngajarin sholat doang. Luas diajarkan oleh Islam atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian masuk Idul Adha, perputaran haji begitu besar, begitu dahsyat. Perekonomian Islam gak ada yang tandingin tuh. Berbondong-bondong dari sudut negara pergi ke satu titik Saudi Arabia. Perputaran uang, perputaran ekonomi yang dimiliki oleh Islam. Yang nggak bisa berangkat ada lagi perputaran uangnya dari hewan kurban. Kita lihat nggak ada yang bisa menandingi Islam. Sehingga kalau Islam ini kompak satu suara bawah naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal ada yang mengusik, nggak bakal ada yang meremehkan Islam. Dan di sini dikatakan wa ita'iz zakah wa hajjul bait, berangkat haji jika mampu. Coba kalau jika mampunya dihilangin tadi, wajib. Memang hukumnya wajib, tapi Allah baik.
terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat mewanti-wanti itu dalam ibadah. Kayak seperti apa? Sholat tarawih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggerakkan sholat berjamaah. Nabi sholat pribadi di rumahnya. Kenapa? Kalau khawatir kalau memang Nabi berjamaah di luar atau di masjid itu ditetapkan wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau tarawih wajib? Juga seperti siwak. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum fi kulli salatin bisiwaki. Kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan sholat wajib menggunakan siwak. Coba dulu belum ada transportasi dulu. Siwak adanya di Jazirah Arab. Mau ada pohon siwak di sini kan kagak ada. Kagak ada. Akan tetapi Allah itu mengetahui atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya, tapi begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga haji, wajib hukumnya. Akan tetapi ada dalam kurungnya tuh jika mampu di sini melingkup seluruhnya tuh. Dia haji sendiri misalnya, yang dia tinggal istri dan anaknya. Berangkat haji dalam 1 bulan sampai 1,5 bulan, nafkahnya harus dia pikirin. Jangan dia berangkat haji enak-enakan, anak bini kelaparan. Nah, itu termasuk dari kalimat jika harus kita pikirkan sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah dan keridhaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dari hadis ini adalah wasaumur Ramadan, yaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Latihannya dalam bulan Ramadan apa? Nggak usah kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita ini dalam beribadah kepada Allah mastata'tu, disesuaikan kemampuan kita. Jangan mentang-mentang baru tahu dapat amalan dari siapapun langsung mau ngamalin puasa, misalkan puasa Nabi Daud. Oh, yang sehari ini puasa besok kagak, hari ini puasa besok kagak. Latihan dulu. Ada sebulan 3 kali itu puasa, namanya Ayyamul Bid. Latihan dulu dari sebulan 3 kali. Udah terbiasa dalam tahun itu berpuasa sebulan 3 kali di Ayyamul Bid, naik lagi tuh ke Senin Kamis. Seminggu dua kali. Ada tuntunannya. Jangan langsung ke tingkat yang atas sehingga Allah nanti menghadirkan sifat jenuh di antara kita, sehingga berat bagi diri kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditetapkan atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 yang harus kita jaga. Pilarnya di dalam Islam ada di rukunnya di dalam Islam itu ada harus kita jaga, bahkan kita keluarkan di dalam diri kita jalankan dengan ikhlas. Yang mana dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Zain Al-Hafiz di dalam kitabnya, beliau mengatakan, wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan fa huwa kafir. Siapa-siapa yang beribadahnya, apapun itu ibadahnya, tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa munafik. Dia termasuk dari golongan orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Hadir ke majlis taklim ikhlas karena Allah, menjalankan ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah, ikhlas karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al haditsur rabi wallahu taala alam. Mudah-mudahan senantiasa kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.